Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Nurmalia Sara. Pada kesempatan video kali ini, aku akan membahas salah satu cerpen yang berjudul Air yang Pandai Berlaga karya Muhammad Qasim. Nah, cerpen kali ini akan kita bahas menggunakan teori struktural. Sebelumnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu teori struktural. Teori struktural adalah teori yang mengkaji sebuah karya sastra berdasarkan teks yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri. Artinya, jika kita akan mengkaji karya sastra berdasarkan teks yang berada di dalam karya sastra itu, maka kita akan mengkaji dari segi unsur intrinsiknya. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan mengkaji semua unsur intrinsiknya, melainkan kita hanya akan mengkaji dari 3 hubungan antar unsur intrinsik, yakni hubungan antara latar, alur, dan tokoh. Alasan aku memilih pengkajian hubungan antara latar, alur, dan tokoh ialah karena ketiga hal ini saling berkaitan hubungannya. Latar membangun alur di dalam cerita. Jika latar berpindah, maka alur dalam cerita tentu juga akan berubah. Begitu juga dengan tokoh yang menjadi pemeran penting dalam menjalankan latar dan alur. Jika tokoh dalam sebuah cerpen tidak ada, maka tentu tidak akan dapat tercipta latar dan alur. Maka dari itu, yuk langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, latar di dalam cerpen ini adalah di laut. Ketika itu, alur cerita yang terjadi ialah tokoh di dalam cerpen ini bernama Pak Mantap baru pertama kali melihat laut. Pak Mantap heran melihat air laut yang tidak bisa diam. Terlebih lagi ketika melihat ombaknya yang seolah-olah seperti berlaga ketika bertemu. Ketika ia memandangi ombak yang tidak putus-putusnya itu, muncul satu pikiran dalam hatinya. Dibelinya sebuah botol lalu diisinya penuh dengan air laut. Dalam hal ini jelas dapat kita simpulkan bahwa hadirnya latar yakni laut dan alur ialah dikarenakan tokoh Pak Mantap ini baru pertama kali datang ke laut. Maka dari itu muncullah alur yakni ia heran ketika melihat ombak yang menurutnya seolah-olah seperti berlaga. Ketika ia memandangi ombak yang tidak putus-putusnya itu, muncul satu pikiran dalam hatinya. Dibelinya sebuah botol lalu diisinya penuh dengan air laut. Kedua, keesokan harinya, Pak Mantap berangkat pulang. Ia sampai di kampungnya pada hari ketiga ketika sore hari. Dalam hal ini jelas dapat kita simpulkan bahwa tokoh yakni Pak Mantap kembali menciptakan alur dan latar. Alurnya ialah Pak Mantap berangkat ke kampung dan pada hari ketiga ketika sore hari, Pak Mantap baru sampai di kampungnya. Di sini kampung tentu menjadi latar yang baru. Ketiga, ada warga kampung yang bertanya kepada Pak Mantap apakah dia membawa buah tangan. Lalu Pak Mantap menjawab bahwa buah tangannya sudah habis ketika di jalan. Akan tetapi dia membawa sebotol air yang pandai berlaga. Mendengar ucapan Pak Mantap, warga kampung itu menjadi penasaran. Mereka mengikuti Pak Mantap ke rumahnya karena ingin melihat air itu. Dalam hal ini jelas dapat kita simpulkan bahwa adanya tokoh yang baru, yakni warga kampung yang bertanya dan juga tokoh Pak Mantap yang menciptakan alur berupa dialog di antara keduanya. Dialog itu terjadi di kampung sebagai latar, dan karena dialog tersebut juga tokoh lain seperti warga kampung menjadi penasaran lalu mereka mengikuti Pak Mantap ke rumahnya karena ingin melihat air itu. Artinya, dua tokoh yang berdialog itu juga mempengaruhi tokoh-tokoh figuran lainnya yakni warga kampung. Keempat, sesampainya di rumah Pak Mantap, ia meminta sebuah dulang pada istrinya. Lalu ia menuangkan air yang ada di dalam botol itu ke dalamnya. Setelah itu Pak Mantap berkata, "Ayo laga-laga." Dengan gembira Pak Mantap menokok-nokok tepi dulang itu, akan tetapi air itu sama seperti air biasanya. Lalu orang-orang yang mengikuti ke rumah tadi bertanya sambil mencemooh, "Mana dia Pak Mantap? Mengapa ia tidak berlaga?" Pak Mantap termenung sebentar. Kemudian dengan malu-malu dan sangat kecewa ia menjawab, "Sekarang saya mengerti, air ini sudah mati berbunuh-bunuhan selama di jalan, sebab tempatnya sempit, alangkah sayangnya," kata Pak Mantap sambil membuang air itu ke jendela. Dalam hal ini jelas dapat kita simpulkan bahwa tokoh yakni Pak Mantap kembali menciptakan latar yang baru, yakni berada di rumah. Dengan alur cerita yang baru pula, yakni tentang Pak Mantap yang ingin menunjukkan air yang pandai berlaga itu, namun air itu sama seperti air biasanya. Lalu ketika ditanya warga kampung, Pak Mantap menjawab bahwa air itu sudah mati, lalu ia membuang air itu ke jendela. Saat latar dan alur itu bersatu,
Muncul juga tokoh-tokoh di dalamnya seperti istri Pak Mantap dan tokoh-tokoh figuran lainnya seperti warga kampung. Kesimpulan dari keseluruhan cerpen ini ialah latar dan alur tercipta karena adanya tokoh yakni Pak Mantap. Seperti ketika berada di laut, maka Pak Mantap dapat melihat ombak yang menurut Pak Mantap bahwa itu adalah air yang berlaga. Namun ketika latar berpindah ke kampung, tepatnya di rumah Pak Mantap, alur akan berbeda. Ketika Pak Mantap membawa air laut itu dalam botol lalu memasukkannya dalam dulang, maka air itu akan sama seperti air biasanya, tidak akan berlaga. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa latar akan mengubah alur cerita. Perlu juga diingat bahwa latar dan alur tercipta karena adanya peran tokoh. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.